Polri mengungkapkan alasan ex-Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman masih belum diperbolehkan dijenguk oleh kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Jakarta hingga Jumat 30 April 2021. Diberitakan Tribunnews, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan menyebutkan, Munarman merupakan tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana terorisme. Dengan kata lain, kata dia, penyidikan hingga hukum acara pidana yang dilakukan kepada Munarman berbeda dengan tersangka dalam kasus tindak pidana umum biasa. Kombes Pol Ahmad Ramadan menyampaikan penyidik Polri juga masih memerlukan waktu untuk mendalami kasus tersebut dan penyidik harus berkonsentrasi terhadap kasus tersebut. Sebelumnya, kuasa hukum Munarman yang tergabung dalam tim advokasi ulama dan aktivis taktis akan melayangkan surat yang berisi permohonan perlindungan hukum ke beberapa pihak terkait, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Anggota tim taktis Aziz Yanuar mengatakan itu dilakukan pihaknya karena mereka mengaku hingga saat ini masih belum bisa menemui Munarman yang sedang menjalani penahanan di Polda Metro Jaya. Aziz mengatakan upaya tersebut dilakukan agar kliennya mendapat perlindungan dari upaya dugaan kriminalisasi, terorisasi, dan sasaran pelampiasan dendam berbalut dalih penegakan hukum. Adapun alasan Aziz melayangkan permohonan tersebut kepada Kapolri karena dirinya menilai sosok tersebut sebagai orang yang humanis. Tidak hanya itu, Jenderal Listio juga dinilai memiliki hati yang lembut sehingga Aziz meyakini kliennya akan mendapat perlindungan hak asasi manusia. Sebelumnya, ex-Sekretaris Umum FPI Munarman tengah menjalani proses penahanan di Polda Metro Jaya terkait dugaan perkara terorisme. Kendati begitu, anggota kuasa hukum Munarman Aziz Yanuar mengatakan hingga Kamis 29 April 2021 kemarin, pihaknya masih belum diberikan akses untuk menemui kliennya tersebut. Kepala Bagian Penerangan Umum, Divisi Hubungan Masyarakat, Kabag Penum Div Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan, Munarman telah disangkakan 2 pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Pasal pertama yakni Pasal 14 Jungto Pasal 7 dan yang kedua Pasal 15 Jungto Pasal 7. Dengan disangkakan 2 pasal tersebut, Munarman terancam hukuman penjara hingga seumur hidup.